Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajri. Saya di sini ingin memaparkan sebuah paper kami yang berjudul Pengaruh Variabilitas PPFD terhadap Pertumbuhan Mikroklinik Kangkung. Baik, solusi pertanian indoor. Pertanian dalam ruangan telah muncul sebagai salah satu solusi transformatif dalam produksi pangan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan hasil panen sekaligus meminimalkan penggunaan sumber daya. Sistem pertanian dalam ruangan, termasuk pertanian vertikal dan rumah kaca, memungkinkan penciptaan iklim mikro yang disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang ideal dan mengatasi keterbatasan yang sering kita temui dalam pertanian tradisional, seperti ketergantungan pada lingkungan eksternal yang tidak dapat diprediksi. Kemudian, dalam penelitian ini, kami membudidayakan tanaman ini dengan sistem yang disebut dengan microgreen. Microgreen sendiri merupakan tanaman muda yang dipanen dalam waktu singkat dan menjadi pilihan yang menjanjikan. Salah satu tanaman yang kami pilih untuk menjadi objek tersebut ialah kangkung. Kangkung menjadi salah satu objek yang berpotensi besar untuk dijadikan tanaman microgreen. Bukan hanya karena mudah dibudidayakan, tetapi juga memiliki kandungan gizi tinggi dan toleransi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Jadi, tanaman ini menawarkan alternatif pertanian yang efisien, terutama dalam pertanian urban. Dan tidak lupa pula faktor lingkungan sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman ini, di mana cahaya berperan penting untuk pertumbuhan dan fotosintesis bagi tanaman tersebut. Jadi tantangan daripada paper ini ialah kita harus mengetahui bahwa cahaya memainkan peran penting dalam proses fotosintesis yang langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu tantangan utama dalam budidaya mikrogreen di dalam ruangan ialah kebutuhan akan pencahayaan buatan yang efektif dan efisien. Sehingga di sini kami memilih sebuah lampu LED, Light Emitting Diode, dengan terkhususnya T5 dengan spesifikasi 6000 Kelvin. LED ini menawarkan efisiensi yang tinggi, kemampuan untuk menghasilkan spektrum cahaya yang spesifik, dan konsumsi daya yang lebih mudah dibandingkan dengan lampu fluorescent atau lampu high pressure sodium (HPS). Jadi tujuan daripada penelitian ini yang pertama ialah kami menganalisis efek intensitas cahaya atau PPFD
terhadap perkembangan morfologi dan pola pertumbuhan mikrogreen kangkung tersebut. Kemudian di sini kami juga menjawab terhadap kesenjangan penelitian terkait penggunaan LED T5 6000 Kelvin sebagai sumber cahaya praktis dan hemat energi untuk pertanian indoor. Kemudian kami di sini juga memberikan panduan praktis bagi petani perkotaan dan pelaku agribisnis dalam mengoptimalkan pencahayaan untuk budidaya berkelanjutan. Seperti yang Anda lihat, di samping adalah awal daripada penanaman bibit, di mana pada masa itu kami menanamkan bibit pada media tanam berupa kokopit dengan tempat yaitu sebuah nampan dengan ukuran 33 kali 24 kali 5 cm. Benih kangkung tersebut kami tanam sebanyak 50 gram selama 2 hari. Langkah awal ini ialah penanaman benih tanpa cahaya atau disebut dengan penyemaian. Kemudian untuk pencahayaan kami menggunakan dua buah lampu LED T5 dengan daya 2 kali 10 watt dan spesifikasi suhu warna yaitu 6000 Kelvin dengan posisi cahaya dan tanaman berjarak 50 cm. Dan dalam sistem pencahayaan ini kami menambahkan beberapa komponen-komponen sensor seperti baterai 12 volt sebagai sumber daripada pencahayaan, kemudian microcontrol unit atau MCU, MOSFET IRF 540N untuk mengendalikan sinyal pulse wave modulation atau PWM. Kemudian kami juga menambahkan sensor arus dan tegangan yaitu INA219, kemudian sensor intensitas cahaya BH1750 FVI, serta sensor suhu dan kelembapan yaitu DHT21. Sensor-sensor ini kami kumpulkan datanya secara real time menggunakan data logger. Di sana kami mengatur temperatur suhu lingkungan yaitu sebesar 24 derajat Celcius dengan toleransi lebih kurang 2 derajat Celcius. Kemudian kami juga mengatur kelembaban sebesar 60 dengan toleransi lebih kurang ialah 10%. Semua itu kami pantau secara bertahap setiap hari selama 8 hari. Kemudian terakhir, kami melakukan pengukuran berdasarkan evaluasi homogenitas populasi mikrogreen melalui pengamatan sifat-sifat utama seperti tinggi tanaman, warna daun, jumlah daun, bentuk daun, dan laju pertumbuhan. Berikut adalah kondisi-kondisi eksperimen terhadap penelitian ini. Yang pertama,
Jarak Kami meletakkan jarak antara pencahayaan lampu dengan bibit tanaman sebesar 50 cm. Kemudian suhu kami atur 24 derajat Celcius dengan toleransi 2 derajat Celcius. Kemudian di sana kami mengatur kelembaban yaitu 60 dengan toleransi lebih kurang 10%. Di sana kami memberikan pencahayaan kepada tanaman selama 8 hari, yaitu pada pukul 8 AM hingga 4 PM. Dan tidak lupa pula kami mengatur daripada PWM control dengan frekuensi 25 kHz dengan duty cycle bervariasi, yaitu dari 65 sampai 100% dalam siklus 4 jam, yang dimana kami mengaturnya menggunakan MCU terprogram. Kemudian intensitas cahaya yang diterima oleh sensor dalam satuan lux kami konversikan sehingga mendapatkan nilai PPFD atau photosynthetic photon flux density dengan nilai konversi satu lux setara dengan 0,015 mikromol per meter kuadrat per detik. Pengaruh variasi PPFD terhadap morfologi pertumbuhan mikrogreen kangkung dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson untuk menentukan hubungan antara intensitas cahaya dan parameter pertumbuhan tanaman. Seperti yang Anda lihat pada layar, bahwa terdapat puncak intensitas cahaya pada pukul 12 yaitu sebesar 84,06 mikromol per meter kuadrat per detik. Kemudian di sana juga terlihat intensitas minimum yaitu pada nilai 47,75 mikromol per meter kuadrat per detik, yaitu pada awal dan akhir periode pada jam 8 AM dan 4 PM. Pada pola harian, sistem pencahayaan meningkat secara bertahap hingga ke puncak, lalu menurun meniru siklus cahaya alami untuk respon optimal tanaman. Ya, Pak. Dalam pengamatannya, pada hari pertama dan kedua disebut dengan perkecambahan, di mana di sana batang berwarna hijau pucat dan kotyledon mulai muncul. Dilanjutkan pada hari ketiga dan keempat, dan hari ketiga dan kelima disebut dengan awal daripada fotosintesis, di mana batang mulai memanjang, kotyledon membuka, akar berkembang lebih banyak. Hingga pada hari ke-8 dan 10, di mana sudah sampai kepada tahap optimal, di mana kondisi pertumbuhan maksimum dengan akar berkembang penuh dan daun sejati matang. Berikut adalah data hasil daripada pengurukan kami menggunakan beberapa alat, yaitu mistar, kemudian kami juga menggunakan timbangan serta jangkar sorong untuk mengukur panjang dan lebar daripada batang.
Iya, berikut adalah diagram data, di mana baik kita lanjutkan. Pada tabel terlihat bahwa peningkatan panjang batang dan perkembangan daun yang optimal selama periode pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan termasuk suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan mikrogreen kangkung secara optimal. Pada tabel yang kami sajikan, data morfologi pertumbuhan mikrogreen kangkung selama periode pengamatan, ada beberapa parameter yang kami ukur, di mana di sana meliputi panjang batang, diameter batang, panjang akar, panjang tangkai, panjang daun, lebar daun, dan berat massa daripada tanaman tersebut. Data tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai laju pertumbuhan dan kualitas tanaman. Analisis korelasi Pearson yang ditujukan pada gambar tersebut mengungkapkan bahwa intensitas cahaya atau PPFD memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap berbagai parameter morfologi mikrogen kangkung. Beberapa parameter menunjukkan korelasi yang kuat dengan PPFD, sementara ada juga parameter yang menunjukkan hubungan yang lebih lemah. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tadi, terlihat bahwa panjang batang microgreen meningkat secara signifikan, yang dimana pada awalnya hanya 6,8 cm pada hari pertama, hari setelah tanam, berubah menjadi 8,4 cm pada 10 HST atau hari setelah tanam, yang dimana terdapat korelasi kuat yaitu sebesar 0,77. Kemudian pada diameter batang terdapat perubahan pula yaitu dari 1,2 mm menjadi 2,1 mm dengan korelasi sebesar 0,63 dan begitu pula seterusnya. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa variasi fotosintetik photon flux density dari lampu LED T5 6000 Kelvin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan mikrogreen kangkung, khususnya pada panjang dan diameter batang. Hasil ini memberikan bukti ilmiah bahwa variasi PPFD dapat menstimulasi pempanjangan batang dan memperkuat struktur batang yang penting dalam budidaya mikrogreen. Namun, pengaruh PPFD pada parameter lain seperti ukuran daun itu sangat kecil dan terbatas, sehingga faktor lingkungan lain seperti kelembapan dan ketersediaan nutrisi juga sangat berperan. Dengan penggunaan lampu LED T5 yang efisien dan hemat energi,
Penelitian ini membuka peluang untuk mengoptimalkan pencahayaan buatan pada skala komersial dalam mendukung pertanian perkotaan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.